terakhir ya kuliahnya terakhir ya. Jadi kita pelan-pelan ya, dan mungkin waktunya lebih pendek lagi. Kita ke bab sistem olah tanah ya, minimum dan tanpa olah tanah. Jadi di dalam persiapan lahan atau olah tanah ya, itu ada 3 ya. Ada olah tanah sempurna ya, disebut maksimum tillage ya. Kalau olah tanah sempurna itu OTS ya, sebutnya OTS itu maksimum tillage ya. Ada lagi olah tanah minimum. Jadi ya, kalau olah tanah ini disebut minimum tillage. Dan tanpa olah tanah. Tanpa olah tanah itu disebut no tillage. Maksimum tillage atau olah tanah sempurna itu langsung ya, full itu pengolahan tanahnya full ya. Ya, jadi dibajak. Kalau pakai traktor itu dibajak ya. Terus diroteri. Terus berapa kali roteri sampai siap tanam. Kalau pakai luku, pakai hewan ya, diluku, digaruk kan, lalu diratakan pakai goodie bag kalau di lahan sawah ya. Nah gitu. Nah ada juga olah tanah minimum. Ini olah tanah minimum diolah, tapi ada misalnya pengolahan tanahnya sekali aja, ya ada mungkin sekali gitu ya. Ada yang khusus pada barisan tanaman saja. Kalau jagung misalnya barisan tanamannya ke sana, itu aja yang diolah. Ya, yang diolah itu aja. Misalnya barisan itu misalnya 15 cm ya, barisan tanam diolah. Jadi tidak full tillage gitu ya, tidak full diolah. Ya. Ada diolah tanah sekali udah, ya, misalnya hanya dibajak saja atau ditangkul saja misalnya sekali udah. Itu ada yang tanpa olah tanah, tanpa diolah sama sekali. Ya hanya dibabat, jeraminya dibabat atau rumput dibabat ya. Tanpa diolah gitu. Ya, gitu. Jadi, tanpa diolah. Nah, kejadian ini ya bisa saja pada lahan-lahan yang ya kalau yang rata ya flat ya, yang flat biasanya OTS, olah tanah sempurna, maksimum tillage. Tapi pada lahan-lahan yang misalnya dataran sedang ya, dataran sedang, ya bisa maksimum tillage, bisa minimum tillage. Tapi kalau yang dataran tinggi ya digelombangkan, nah itu bisa tanpa olah tanah atau minimum tillage juga bisa. Ya, ini untuk menangani erosi, ya. Mengenali erosi. Sebab kalau lahan-lahan yang bergelombang atau yang dataran tinggi ya, itu bisa erosi kalau kita melakukan olah tanah sempurna. Ya. Biasanya olah tanah sempurna ini biasanya pada lahan-lahan yang datar. Itu disebut dataran rendah. Ya, dengan kemiringan ya 0 sampai paling 5 cm. Itu 5 derajat. Tapi kalau sudah sedang, nah, sedang itu sudah mulai bergelombang tanahnya. Apalagi ya yang tinggi, ya dataran tinggi kan itu sudah tentu mungkin sudut miringnya itu di atas 10 derajat ya miringannya. Jadi kita selalu membawa alat untuk kemiringan tanah, gitu supaya tidak terjadi erosi. Dan nanti di lahan-lahan ya, di lahan-lahan yang kemiringannya tinggi itu ada aturan ya dari kehutanan ya. Kalau nanti kamu jadi penyuluh kehutanan ada aturannya. Nanti kalau kamu ngambil agroforestry itu sudah tentu kamu harus membawa alat kemiringan tanah. Ya. Jadi olah tanah itu ada 3, olah tanah sempurna, tersebut maksimum tillage, ada minimum tillage dan no tillage tanpa olah tanah. TOT sebutnya. Ya, OTS, OTM, TOT. Ya. Sistem olah tanah
sempurna atau OTS lebih banyak dilakukan di lahan sawah dengan topografi datar. Di mana alat olah tanah traktor misalnya mudah masuk. Bisa juga dengan hewan, bisa dengan hewan juga bisa, dengan sapi atau kerbau. Kalau di Jawa itu sapi ya, kalau di kita kerbau dulu, tapi ya pada lahan-lahan datar. Nah seperti di Bekasi, Rawang, Subang, Cirebon, Jawa Tengah ya, Tegal, Pekalongan, terus Semarang, terus Pati, ya, Kudus, terus ya sana sampai Bojonegoro, sampai Surabaya, terus sampai Banyuwangi gitu ya pada itu boleh ya. Tapi kalau sudah kita melalui dataran sedang dan tinggi itu bergelombang. Jadi hati-hati kalau mau melakukan pengolahan tanahnya. Ya. Lalu sistem olah tanah minimum ya, OTM. Ya. Ini sudah lama konsep yang diterapkan tadi ya, kurang lebih katanya 50 tahun yang lalu. Ya, atau 1956. Mungkin sekarang sudah 70 tahun ya. Bukan 50 tahun lalu. Nah, olah tanah minimum ini diperhatikan kembali setelah adanya herbisida. Ya. Mulai ada herbisida ya untuk pengolahan gulma. Nah, dikenalkan dan dikembangkan untuk pengendalian gulma nih ya. Herbisida kan gulma. Olahan tanah minimum dikembangkan untuk mengantisipasi terjadinya erosi ya gitu. Jadi begini ya, jadi melakukan olah tanah minimum itu kita berpandangan kepada adanya erosi ya, terutama pada lahan-lahan yang bergelombang atau yang topografinya bergelombang ya, atau punya sudut miring itu. Sudut ini sistem ini juga dikembangkan untuk menghemat tenaga kerja dan biaya produksi ya itu. Ya. Jadi memang sistem pengolahan tanah itu kita mempunyai pertimbangan apakah lahannya itu datar ya tidak ada sudut miringnya ya, atau gimana untuk hemat biaya. Pada lahan-lahan yang datar ya yang tidak punya kemiringan ini boleh dengan olah tanah sempurna juga boleh, dengan minimum juga boleh, dengan tanpa olah tanah juga boleh. Tergantung kepada situasi. Ya. Kalau pada lahan dataran sedang itu boleh, ya. OTS juga boleh. Tapi ini dengan pertimbangan apa sudutnya, sudut kemiringannya ada tidak, ya, misalnya. Tapi kalau sudah bergelombang, ya, yang sudah ada gelombang sudut miringnya itu hati-hati kita melakukan pertimbangan olah tanah. Ya. Nah, lalu pengolahan tanah OTM ini ya selanjutnya dikembangkan lagi menjadi sistem pertanian tanpa olah tanah. Gitu. Ya. Khususnya ini nanti kalau lahan-lahannya itu bergelombang dengan sudut miring yang tinggi. Nah, kalau di pegunungan kan sudah sudut miringnya tinggi itu. Ya. Kalau kita olah, apalagi olah tanah sempurna ya, bisa-bisa rontok itu lahannya, apalagi musim hujan. Ya, bisa erosi gitu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan terjadinya penurunan hasil pada kedua sistem ini. Gitu, ya. Lalu ini pengendalian gulma, ya. Kalau kita ngolah tanah kan sudah jelas ada hubungannya dengan gulma. Kan. Itu mengasuh sistem olah tanah kan mengembalikan misalnya kita pakai luku ya atau pakai bajak kan tanahnya dibalik ya dimana rumputnya itu bukan di bawah jadi beberapa hari kan mati itu rumputnya dikebawahkan ya gitu jadi tanah di atas rumputnya di bawah kan gitu kalau dengan OTS ya gitu maksudnya jadi pengendalian gulma ini penting. Jadi sistem pengolahan tanah minimum
tidak akan berhasil baik tanpa pengendalian gulma. Semua ya, OTS juga sama. Tidak akan berhasil kalau gulmanya tidak itu kan oleh sebab itu dalam pengolahan tanah itu akan misalnya kalau OTS ya sempurna itu ada dibajak, diroteri, nah itu separuh rumputnya hancur gitu. Ya. Olah tanah minimum juga sama supaya gulmanya itu hancur. Pada umumnya ya OTM maupun TOT, nah, OTM olah tanah minimum maupun tanpa olah tanah dilaksanakan dengan cara dikombinasikan dengan penggunaan herbisida. Gitu. Maksudnya herbisida ini kan supaya mengolah tanahnya tidak banyak lah, mengolah tanah OTS tidak dilakukan. Jadi ini untuk menghemat tenaga kerja, untuk hemat dana gitu. Dan lagi dilihat dari keadaan kondisi lapangan gitu. Kalau kondisi lapangannya bisa diolah tanah sempurna ya olah tanah sempurna gitu. Dengan demikian ya apabila kedua sistem pengolahan tanah ini diterapkan maka ketergantungan petani terhadap herbisida cukup tinggi gitu. Kalau kita menggunakan OTM atau TOT gitu. Di sawah juga ya, di sawah bisa di Bekasi, di Kita, di Kerawang, di Subang itu pakai OTS kan. Nah, itu kan gulmanya gampang sekali ya, itu kan dihancurkan dan lagi tidak menghitung erosi, kan tidak menghitung erosi kalau di lahan-lahan datar mah gitu. Ya, oleh itu kan bisa diluku, bisa di traktor, bisa pakai hewan gitu ya. Nah, pengendalian gulma juga nggak usah gunakan herbisida, kadang-kadang dengan hand weeding tangan ya dicabut. Apa di sawah gampang ya dicabutan oleh tukang nyiang ya gampang sekali. Itu. Lalu padahal ya tujuan OTM dan TOT adalah menekan biaya tinggi ya termasuk tenaga dan sarana produksi. Pengendalian gulma dalam pertanian organik ya dipilih herbisida. Gitu dalam pertanian organik dipilih herbisida yang ramah lingkungan. Kalau ada ya. Di kita belum ada herbisida yang ramah lingkungan. Kalau di hama ya ada hama ya, penyakit ada. Di hama kan misalnya menggunakan daun-daun yang pahit ya, pengganti insektisida. Ya. Juga misalnya untuk membasmi tikus dengan jengkol misalnya yang dibebek ya dibukan lalu airnya disemprotkan ya ke tempat-tempat yang ada tikusnya supaya tikus bau. Nah dia lari ya, nggak mati ya lari, nggak bau. Juga yang pahit-pahit ya, si hama itu akan dia nggak bisa makan, pahit kan. Ya, daun kudu, daun antrawali ya dan lain sebagainya. Itu ya dalam pengendalian gulmanya. Nah, untuk herbisida nggak ada, belum ada yang menemukan herbisida pembasmi rumput dengan yang ramah lingkungan, belum ada. Ya ini tugas kita ya. Siapa tahu nanti ada yang menemukan. Ya. Kalau hama kan sudah banyak. Kalau ada herbisida hayati, ya, kalau ada herbisida hayati, tapi kan ada untuk pengendalian hama penyakit ada banyak. Untuk pengendalian gulma dengan herbisida nabati belum banyak diketahui. Jadi belum banyak diketahui nih untuk pengendalian gulmanya, ya itu. Jadi sampai saat ini belum diketahui ya apa inginnya. Ya. Nah lalu kita ke olah tanah minimum. Ya.
kita bahas olah tanah minimum. Judulnya kan olah tanah minimum. Kalau olah tanah sempurna mah sudah pada tahu, ya. Sudah pada tahu, apalagi di orang Pawang, Bekasi, Subang, Jawa Tengah, ya, yang di pantai dekat Pantura, ya. Yang Pantura itu sudah datar. Nah, kita bahas olah tanah minimum. Sistem olah tanah minimum (OTM) ya adalah cara pengelolaan tanah seminimal mungkin. Seminimal mungkin, tetapi masih tetap memberikan kondisi yang menguntungkan untuk pertumbuhan biji tanaman dan pengendalian gulma. Jadi gitu ya. Jadi bisa diolah tanah sekali misalnya, atau diolah tanah pada bagian-bagian yang mau ditanam, ya, atau pada barisan tanaman, gitu. Kalau jagung kita tanam jagung ya, yang itu aja yang akan ditanami jagungnya aja diolah gitu sekali, ya, gitu aja. Jadi kita nggak semua tanahnya diolah, tidak, hanya bagian yang penting aja, gitu. Yang akan ditanam tuh diolah, gitu. Supaya tidak menimbulkan erosi, ya, lalu biayanya kecil, kan gitu. Gitu, ya. Jumlah tenaga juga nggak ada, apalagi ya di lahan-lahan ya yang misalnya di Kalimantan atau di daerah Papua ya yang penduduknya sedikit. Kalau di Jawa nggak masalah, ya. Di Jawa mah penduduknya banyak, tenaga banyak. Kalau di Sumatera ya bagian yang jauh dengan kota itu pasti jumlah tenaganya sedikit. Nah, kita pakai olah tanah gitu. Ya. Lalu untuk lahan, nah ini lahan basah ya. Pada lahan basah kan gampang, khususnya pada lahan sawah, khususnya juga tanah hujan. Misalnya OTM ini biasanya dilakukan dengan membersihkan gulma, ya, misalnya jerami dibabat, gulmanya dibabat, ya. Lalu lahan diolah satu kali untuk ditanam atau pada barisan tanam, gitu. Ya. Ini ada nantinya kalau pada tanah hujan itu misalnya padi-padi, palawijanya nggak diolah, gitu. Diolah hanya sebagian barisan tanaman saja, gitu. Padi-padi, ya, padi jagung nih, jagungnya mah nggak usah diolah, tapi diolah pada bagian yang penting saja pada barisan tanaman. Itu ya, maksudnya. Nah, untuk lahan keringnya juga dilakukan pembersihan gulma dan pengolahan tanah minimal mungkin. Lalu lahan ditanami padi gogo misalnya, ya kan kalau di lahan kering harus padi gogo atau palawija atau sayuran, tapi dengan sistem olah tanam ini, gitu. Ini dengan catatan kita apakah lahannya itu datar tidak di lahan keringnya itu. Kalau bergelombang ya ini olah tanam ini, ya, kita ada pertimbangan. Ya, ada pertimbangan bahwa jangan sampai kita ngolah tanah tetapi menyebabkan erosi pada lahan itu. Gitu. Nah, karena sudah ada pengolahan tanah, masalah gulma tidak seberat apabila tanpa olah tanah. Gitu. Namun gulma tetap perlu diatasi. Nah, ya. Sistem OTM ini mulai diperhatikan kembali setelah herbisida mulai diperkenalkan. Kita kan sudah tahu nih ada herbisida, gitu, dan dikembangkan untuk pengendalian gulma. Sistem ini dikembangkan untuk mengantisipasi terjadi erosi, itu. Ya. Jadi kita ada pertimbangan, karena erosi kan nih kalau diolah. Nah, kalau enggak ya nggak boleh dengan OTS juga ya. Dengan olah tanah sempurna boleh. Kalau pertimbangan kita ini nggak jadi masalah di OTS juga, di olah tanah sempurna juga nggak apa-apa. Ya, tapi kalau melihat kita pertimbangan, wah ini ada sudut kemiringan kan, ini pasti harus juga dibawa oleh sini kalau diolah. Nah, kita gunakan olah tanaman minimum, gitu.
olah tanah minimum. Itu. Terutama di lahan pertanian dengan topografi bergelombang atau belereng ya. Bergelombang atau belereng. Sistem ini juga dikembangkan untuk menghemat tenaga kerja. Nah, dan biaya. Apalagi ya, kalau kita lalu kita lihat, lahannya miring tidak? Oh, miring, boleh. Lalu tenaga kerja ada nggak? Nggak ada. Ya, gitu. Maka dilakukan PTM. Itu. Ya. Jadi perkembangan kita tenaga kerja ada nggak? Ya. Lalu biayanya kita punya nggak? Gitu ya. Itu. Ya, kita timbangkan udahlah olah tanah minimum aja. Itu. Ini ya. Jadi kita menghemat. Ya. Tapi awas. Kalau tanahnya rata dan kita tenaga kerja banyak ya udah aja OTS gitu. Olah tanah sempurna. Ya. Seperti ini ya. Lalu kedua tanpa olah tanah. Ya. Ini tidak ada pengolahan tanah sama sekali. Ini ya. Tidak ada ini. Nanti kamu kalau tanam padi wali gerami misalnya ya di lahan sawah. Itu tidak ada pengolahan tanah. Hanya dibabat saja jeraminya. Setelah kan padi-padi biasanya. Padi yang keduanya itu ya disesuaikan dengan keadaan air juga, maka kita melakukan tanpa olah tanah. Apalagi nanti di lahan yang belereng ya, yang bergelombang, di lahan kering ya, sudah pertimbangannya gitu, erosi enggak nih, gitu. Ya tanpa olah tanah TOT baik pada lahan sawah, ya khususnya sawah tanda hujan, tidak dilakukan sama sekali olah tanah. Pada lahan sawah, khususnya lahan sawah pada hujan, gulma, dan jerami yang ada dibabat, dibersihkan jadi tanpa olah tanah. Setelah itu ditanami padi. Ini lahan sawah. Kejadian ini juga dengan tujuan mengejar waktu. Ada yang mengejar waktu tanam, karena kalau nggak cepat-cepat hujan, kehabisan hujan. Gitu. Jadi dengan memanfaatkan curah hujan yang ada. Kan curah hujan kadang-kadang kan sampai 7 bulan, sampai setahun, bahkan dan kita paling sampai 7 bulan. Kesananya nggak ada hujan lagi. Kita aja nanti ya, ini untung La Nina ya, banyak hujan. Tapi nanti kalau sudah normal, bulan Mei itu udah nggak ada hujan nih. Bulan Mei, Juni, Juli, udah menurun hujannya. Agustus sudah tidak hujan sekali. September nggak ada hujan sekali. Mulai Oktober ada hujan. Itu. Nah, pada lahan kering ini ya, TOT juga tidak dilakukan sama sekali olah tanah. Jadi gulma yang ada dibersihkan dan dibabadi. Itu ya. Lalu tanaman palawija, sayuran ditanam. Ya. Hal ini pun untuk mengejar waktu tanam, mengurangi biaya, ya, dan konservasi lahan. Ya, konservasi lahan, kostali erosi, gradasi lahan. Ya, karena umumnya lahan kering mempunyai topografi bergelombang. Kalau kamu misalnya di Kerawang ya kan kamu nanti naik ke Pangkalan Loji ya, itu kan sudah mulai kering ya tanahnya. Kalau Bekasi, lalu ke Bekasi Citerep, tuh ya ke sana ke Cilengsi ya, itu sudah mulai naik tuh, gitu. Ya. Lain lagi itu. Ya. Lalu itu. Nah, namun ya pada lahan kering ini gulma menjadi masalah, ya. Gulma menjadi salah ini karena gulma kalau di lahan basah tak enak kan, bisa si gulmanya langsung diolah tanahnya kan olah tanah sempurna juga udah mati dia. Tapi di lahan kering enggak. Ini masalah itu. Di lahan kering ini dilakukan dengan herbisida, penyemprotan dengan herbisida yang lebih banyak lagi. Untuk itu diperlukan
pemilihan jenis dan pemakaian herbisida yang aman terhadap lingkungan. Gitu. Jadi pentingnya ya ini herbisida. Dulu nggak ada herbisida, jadi dulu mah dan dulu itu nggak ada pertimbangan konservasi lahan. Baiklah, aku berjanji. Aku tidak akan menghentikanmu setelah acara satu. Aku bersumpah. Bagaimana aku bisa mengatakan kalau aku sangat yakin semua itu tidak baik. Lumayan mahal ya. Tapi daripada kita dengan penyiangan itu ya, menyiang itu ya kalau di sawah itu sama dengan tanam ya biayanya. Dia tanam dia penyiangan sama ya. Yang tanam. Dia tanam membutuhkan 20 tenaga wanita ya. 5 tenaga laki-laki. Penyiangan juga sama ya. Penyiangan juga. Tenaganya sama, tenaga wanitanya sama. Begitu. Ya. Ini harus pertimbangan kita. Jadi oleh itu dalam sistem pengolahan tanah itu seperti yang tadi dikatakan ada olah tanah sempurna, OTS, OTM, dan TOT. Itu ya pertimbangan kita. Ini pun tergantung kepada situasi lahan. Apakah di lahan kering itu rata? Tidak. Kalau rata boleh dengan olah tanah sempurna. Tapi kalau di lahan kering kan traktor nggak bisa masuk. Ya, ada lahan-lahan yang pegunungan sulit masuk dia. Paling-paling dengan sapi. Ya, dengan sapi bisa. Tapi umumnya kalau menggunakan sapi kan sapinya harus dibawa ke atas. Itu lagi berat lagi biasanya dengan cangkul. Ya, dengan cangkul. Yang umumnya dengan cangkul. Tapi kalau yang dataran sedang, ya sedang masih bisa menggunakan ternak ya hewan. Kalau yang lahannya tidak bisa dimasuki traktor, dengan hewan atau cangkul. Itu dalam hal pengolahan tanah. Ya, saya jadi kita perhatikan lokasinya bagaimana, apakah datar, apakah ada sudut kemiringan, tidak. Lalu ada tenaga kerja tidak di situ. Ya. Tenaganya ada tidak? Ya, kalau kita ngolah tanah, ya. Lalu biayanya ada nggak? Gitu ya. Jadi kita punya alternatif dalam sistem pengolahan tanah. Ya, banyak jalan lah, gitu ya. Nah, ini ya salah satu perbedaan olah tanah minimum dan tanpa olah tanah. Kalau ya, ini juga mungkin bahan ujian ya. Jadi olah tanah minimum, olah tanah minimal biasanya diolah 1 kali. Ya. Lalu masalah gulma tidak terlalu berat. 3 kebutuhan herbisida besar. Ya, lalu perlu pemilihan jenis herbisida aman lingkungan. Masih ada biaya pengolahan tanah. Ya, 5 mengantisipasi konservasi lahan. Bedanya nih. Ini titik ya, olah tanah minimal biasanya diolah tanah 1 kali titik, gitu maksudnya. Ya, kalau dikasih titik, kasih titik ya, kalau kasih A ini ya, A olah tanah minimal biasanya diolah sekali. B, masalah gulma tidak terlalu berat kalau olah tanah minimum. Ya, masalah gulma. Karena ada olah tanah kan, masih ada olah tanah. Jadi gulma nanti dengan olah tanah juga bisa mati. Misalnya ketiga kebutuhan herbisida, nah ini besar ya, karena tidak ada pengolahan tanah kan, hanya sekali pengolahan tanah. Keempat perlu pemilihan
biaya pengolahan tanah. Karena ada olah tanahnya ya. Olah tanah minimum kan ada pengolahan tanah, walaupun pada barisan tanaman. Atau walaupun sekali kan ada biaya. Keenamnya itu mengantisipasi konversi lahan. Jadi kita berujukan bahwa ini ada konversi lahan, khususnya yang bergelombang, ya, ada dataran tinggi misalnya. Ini pasti kita harus mempertimbangkan konversi lahan, degradasi lahan. Itu jangan enak aja sebetulnya gitu ya. Sebetulnya kena erosi kan batur dan gitu. Ya. Kalau tanpa olah tanah, TOT ini ya bedanya ya. Satu A tanpa olah tanah sama sekali. Jadi nggak ada biaya pengolahan tanah nih. Ya, tenaga kerja juga udah banyak. Lalu nanti gulma ini menjadi sangat berat. Nah, kalau ini kan gulma tidak terlalu berat. Ini masalah sangat berat ya. Gulma nih. Kalau di OTM gulma tidak terlalu berat. Ini sangat berat nih kalau gulmanya. B ya. C kebutuhan herbisida lebih besar. Ya. Nah, kalau ini kan besar saja. Ini lebih besar. Karena memang tidak ada olah tanah sama sekali. Itu tidak ada pengolahan tanah ini mah. Kalau OTM kan ada olah sekali ya. Atau pada barisan tanaman atau macam-macam. Nah, lalu pemilihan jenis herbisida aman lingkungan memang enggak, ini sama nih dengan yang UTM. Kita juga harus mempertimbangkan apakah ada yang jenis, tapi sampai saat ini belum ada. Lalu mengurangi biaya pengolahan tanah, sudah jelas ya. Tapi kalau ini masih ada nih, kalau olah tanah minimum, OTM masih ada pengolahan tanah kan? Kalau ini enggak ada. Enggak ada pengolahan tanah sama sekali. Nah, ini sama nih. Di olah tanah minimum ada juga mengantisipasi konflik lahan. Di sini juga mengantisipasi konflik lahan. Ini lebih utama lagi nih yang TOT ini. Karena lahannya sudah bergelombang. Ya. Gitu. Jadi kita punya banyak pertimbangan. Jadi alternatif banyak. Kalau lahannya memang datar, boleh dengan olah tanah OTS yang sempurna boleh. Itu masalah. Jadi kamu petani, kalau menurut petani bisa lihat dulu, kami datang situ. Aduh Pak, ini mah jangan jangan diolah, ya. Jangan, maksudnya jangan diolah sempurna, jangan. Ini mah bahaya Pak, nanti erosi ini Pak. Itu misalnya kamu bilangnya ke petani, ya gini aja Pak, walaupun ini lebih baik OTM saja Pak misalnya, gitu ya. Pak ini mah nggak bisa OTM Pak, ini mah kemiringannya berat sekali nih Pak, ya nanti Bapak disalahkan ya. Kalau nanti erosi dari atas jadi erosi pada musim hujan, Bapak yang disalahkan. Jadi jangan, lebih baik TOT aja Pak, itu lebih baik TOT saja ya, itu. Di sini penyuluh-penyuluh di lahan-lahan ini biasanya ya, penyuluhnya ini penyuluh kehutanan ya, karena banyak lahan-lahan masih hutan, masih punya kehutanan lahannya atau perkebunan ya. Dan kalau di sawah kan banyak penyuluh-penyuluh, cuma penyuluh lahan sawah ya, penyuluh padi. Kalau ini kan penyuluh kehutanan yang datangnya itu. Ya, kalau kamu nanti kalau kamu di agroforestry ya, itu ya, kamu akan mempertimbangkan konservasi lahan. Sebab kamu nanti kalau hutan kan jarang di dataran rendah, paling sedikit ya, kalau jati sedikit. Kebanyakan jati juga di lahan-lahan sedang sampai tinggi. Hutan ya, nanti kamu kan gitu. Nanti ke semester 6 ya mungkin kamu nanti belajar atau semester 7 belajar agroforestry dan tanaman ganda gitu. Nah, jadi di sini ada pertimbangan-pertimbangan mengingat lahan kehutanan ya,
Itu penting tuh lah. Kehutanan pasarnya. Hutan kan makin ke atas makin hutan, makin banyak hutan. Nah juga nanti di hutan tanaman industri (HTI) kamu ya. Jadi kamu nanti di HTI, hutan tanaman industri. Kalau nanti belajar agroforestry, bisa ya. Oke. Itu yang bisa Bapak lakukan ya. Apakan? Ini nanti sedikit ngulang saja ya. Nah ini ada sedikit hasil penelitian ya. Tanpa olah tanah TOT, alat tugal biasa dengan alat tugal biasa ya. Alat tugal biasa dengan rotary injector planter. Jadi ada alat langsung tugalnya pakai mesin ya. Pakai mesin tugal ya, mesin tanam. Ya. Ada yang alat tugal biasa kan pakai kayu ya, cabang-cabang kayu. Nah, kita tugal, dirincingkan 3 cm, dirincingkan. Lalu tinggi tugalnya itu 1,5 meter ya. Gitu. Ini enggak ada rotary injector planter, itu RIP ya singkatannya. Jadi alat tanam. Nah, di sini kita lihat bahwa menggunakan alat itu tidak nyata ya dalam hasil penelitian. Lalu olah tanah dalam barisan OTM dengan alat tugal biasa dengan RIP juga tidak nyata gitu. Nah, olah tanah sempurna nih OTS nih ya. Alat tugal biasa 1,4 ini RIP juga biasa 1,4 tidak nyata. Jadi kita bisa menggunakan alat tugal biasa, nggak usah pakai jack planter gitu ya. Nah, udah ini ya, sama ini ya. Nah, jadi itu hasil penelitian. Jadi kadang-kadang ya olah tanah dengan tanpa olah tanah juga ada yang sama. Seperti kacang hijau. Kacang hijau di lahan sawah, dia olah dengan tidak diolah sama. Hasilnya tidak nyata. Ya, hasil kacang hijau yang diolah sempurna dengan yang tanpa diolah sama hasilnya. Gitu. Tidak nyata. Ya. Jadi tidak semua tanaman begitu, tidak. Ada tanaman yang diolah tanah sempurna itu lebih bagus. Ya, tapi ada tanaman yang tidak diolah maupun tidak sama hasilnya. Ya. Ini hafalkan ya. Kita sedikit membahas mengulang ya. Ini pengolahan tanah berkelanjutan dalam sistem pertanian organik. Di sini sudah tentu prinsipnya ya, itu konsep yang banyak mendapat perhatian adalah sistem gizi tanaman terpadu. Ini ya, SGTT, bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas tanah atau lahan ya, dan produktivitas tanaman. Jadi kalau ini kan kualitas lahannya ya. Di sini ini pengelolaan ya, bukan pengolahan tanah, bukan pengelolaan, manajemen pengolahan, beda, bukan pengolahan ya, manajemen ya, tanah berkelanjutan. Jadi di sini tujuannya ya meningkatkan kualitas lahan dan meningkatkan produktivitas lahan atau meningkatkan produksi tanaman, itu tujuannya itu, sehingga ya dan berbasar ekologi, secara sosial dapat diterima dan secara ekonomi menguntungkan dan dapat meningkatkan produktivitas hasil tanaman. Jadi hasil tanaman meningkat. Selain itu kualitas tanahnya juga baik. Itu disebutkan produktivitas lahan. Nah, dalam taman ganda ada produktivitas lahan tuh ya, rumusnya ada gitu ya. Ada nanti kali 100%, ada kalau kamu nanti ya syukur-syukur sih kamu selama ganda sudah diambil. Kalau belum ya harus ngambil
Ya, itu pentingnya. Ya. Kalau dua, membangun kesuburayan tanah sudah tentu ya, sudah tentu. Tanaman dalam membangun biomas memerlukan air, CO2 dan energi dari sinar matahari kan, dan unsur hara dari tanah. Nah, jadi gitu kan, lingkungan sudah bagus, tanahnya jelek kan, harus dipupuk gitu. Tanaman dipasok hara terutama melalui apa? Cadangan yang ada dalam tanah. Ada subur enggak tuh? Nah ini ya, kita kan sedang meningkatkan kualitas lahan atau kualitas produksi lahan. Lalu dipupuk beneran, diberikan bahan organik itu. Nah, nitrogen kan dapat ya, atmosfer dapat. Nah, bisa biologis ya, misalnya kedelai ini ya, fiksasi ya. Kedelai kan dengan bantuan mikrobiologi ya, dengan ya kita bisa memfiksasi N dari udara, misalnya kacang-kacangan ya. Dapan juga bisa melalui udara yang dibawa angin. Irigasi juga kan membawa. Banjir atau sedimentasi melalui air. Itu ya, lebih banyak. Ini di tanah ini ya ada organisme ya yang dapat berguna dalam melakukan tanaman ya. Jadi kita bisa pengomposan ya, pengomposan ini berguna nih. Ukuran ini saja berguna untuk manusia ya. Jadi sampah-sampah bisa dibukan ya, bisa jadi pupuk gitu. Gitu. Ini ya, satu adalah mikroorganisme bakteri kan, sudah dikenalkan ya bakteri itu. Waktu itu ada yang bulat, ada yang bentuk batang, ada spiral. Ini besar satu ya, besar satu dan terkecil. Ya. Bakteri ini berkembang dengan membelah diri, ya, gitu. Dia membelah diri. Nah, ini kan perkembangan ya, untuk membelah diri, untuk perkembangan misalnya dari 1 jadi 10, jadi 1000, jadi 1.000.000 gitu ya. Itu kan hidup dia. Kalau ingin cepat berkembang ya biasanya di dalam pengomposan itu diberi urea, air kan gitu. Ya, KSP itu supaya cepat berkembang. Tapi dia tidak memakan bakteri ini tidak memakan unsur hara yang ada dalam sampah. Ya, kalau sudah jadi bahan organik itu ya, kalau sudah jadi kompos itu tidak makan N yang ada di situ, tidak. Ya, gitu ya. Lalu bakteri itu berbentuk bulat, batang spiral. Nah, sebagian besar bakteri bersifat heterotrofik. Bakteri memperoleh energi dari bahan organik. Itu. Jadi si bakteri ini hanya butuh karbon yang dari sampah-sampah itu ya, sampah organik. Ya, jadi pupuk organik dia mah hanya butuh selnya saja, yang lain mah tidak. Itu hanya tadi itu mah untuk berkembang cepat gitu. Untuk siklus hidupnya supaya cepat, misalnya dari 10, 100, 1000 supaya dalam pengomposan itu dia cepat. Kalau sampah ya, misalnya disimpan di lubang di tanah ya, itu lama itu akan menjadi apa? Menjadi pupuk organik yang lama. Nah, kita bantu ini dengan bantuan bakteri gitu, bakteri fungi, bakteri mesetes, ya gitu, Azotobacter. Nah ini fungi tidak berklorofil ya, seperti halnya bakteri itu masih ada klorofil. Fungi cendawan, fungi teh ya, cendawan. Kalau yang bisa dimakan kan jamur, disebutnya jamur, jamur kuping, jamur jerami itu. Fungi dapat dibedakan karena miselia, dia ada mengandung miselium.
Ya kalau bakteri nggak ada miseliumnya. Misida berbentuk sederhana, sedikit cabang atau banyak. Kalau kamu tahu cacar bebek kan sporoid. Nah, fungi dibagi dalam 3 golongan. Ragi ya, ada ragi. Ini guna bagi manusia. Ragi, ya, kapang, dan jamur-jamur senyawa organik yang mudah dilapuk seperti protein dan gula. Ya kalau ragi misalnya ya kayak gini. Kalau kamu buat roti itu ya, nah, rotinya juga hanya sejempol ini kuku, tapi jadinya jadi gede gitu, jadi gede, ya, jadi gede. Lalu ragi juga kalau kita buat peyem ya, peyem singkong dengan ragi, maka si karbohidrat diubah jadi gula, ya. Peyem ketan ya, ketan hitam, ya. Itu juga sama, karbohidrat bisa digula, jadi enak, ya, gitu. Ya, seperti ini, ya, fungi juga. Ini tapi di sini fungi itu dalam pengomposan mikroorganisme yang berguna untuk mengubah bahan organik menjadi pupuk organik atau menjadi humus. Organik ya, dari dekomposisi menjadi pupuk organik atau menjadi humus. Nah, ini bakteri ini ya. Bakteri, fungi, nanti Actinides, protozoa. Ada 4 tuh yang berguna. Nah, ini. Ya, bakteri tertentu. Nah, kalau kamu tahu EM4, EM kan efektivitas mikroorganisme. Yang 4 itu bakterinya. Ada bakteri, ada fungi, ada Actinides, ada protozoa. Diambil dari tanah. Bakterinya. Semuanya mikroorganisme diambil dari tanah. Lalu dikembangkan ya. Itu dikembangkan. Ya, lalu Actinides. Nah, mikroorganisme ini menyamai kapang ya atau jamur fungi ya, karena mereka mempunyai miselium. Ya, ada miselium dan membentuk fruiting bodies. Nah, miselia Actinides lebih kecil dari fungi ya. Jadi Actinides si miseliumnya lebih kecil. Gitu. Lebih kecil daripada bakteri, ya, atau juga ada yang sama. Ya di sini ya, Actinides ini banyak didapat dari humus, ya, dari tanah yang punya humus tinggi, seperti padang rumput, padang pengembalaan yang tua. Kok ada di padang rumput? Kan rumputnya mati, ya, berlapuk nanti ya, kan ganti-ganti kan si rumput itu daun-daunnya mengering, mati, lalu jadi bertahun-tahun kan, bertahun-tahun sehingga jadi humus si daun-daun atau batang-batangnya mati, jadi humus. Itu maksudnya. Seperti hutan ya, tanah gabut kan gitu, tanah gabut kan si pohonnya itu si daun-daunnya berjatuhan, ranting-ranting berjatuhan, nggak ada yang mungut kan kalau di hutan mah. Terus tahun demi tahun, bulan demi bulan, tahun demi tahun tuh ratusan tahun terus. Jadi jadi tanah gabut ya. Nah, itu banyak itu humusnya itu. Ya. Nah, perannya apa ini nih? Kalau bakteri ya berperan dalam pelapukan bahan organik. Dia udah melapuk aja. Setelah menjadi humus, si baunya kan mulai kurang. Lalu si warna itunya jadi kecoklatan, ya. Tapi masih ada bau, gitu. Hanya itu saja dia. Nah, lain dengan fungi dan Actinides, dia sifatnya menghancurkan selulose. Kalau fungi menghancurkan selulose, zat pati, gum, lignin, dan senyawa organik. Itu sehingga
si N yang tadi yang terikat ya, terikat dibebaskan, jadi bebasnya jadi dibalikan kalau diambil oleh tanaman, bisa diambil tanaman. Kalau bakteri enggak, dia mah pokoknya hancur begitu. Jadi humus jadi humus ya, bodoh. Tidak. Nah, itu kalau fungi aktivitas perannya dalam pelapukan organik dan pembebasan suara. Ada sama nih kalau aktivitas dengan bakteri sama, pelapukan ya, melapuk ya, melapuk. Yang tadinya keras jadi lunak, gitu. Jadi daun-daun yang tadinya hijau ya, jerami aja. Itu kan pada batang itu ada itunya, ada NPK-nya ya. Juga pada kulit gabah ya. Itu juga ada NPK-nya. Tapi kecil ya, kecil. Daun dan batang. Nah, nanti oleh aktivitas dibebaskan dia sehingga tersedia bagi tanaman gitu maksudnya. Ya. Tersedia bagi tanaman. Nah, kalau bakteri mah enggak, yang penting mempelapukan, dilapuk wes bodoh. Ya. Juga kalau kamu tahu ya membuat kompos jerami ya, itu menggunakan probion. Jadi kita pakai lapis-lapis misalnya ketebalan misalnya 10 cm ya. Jerami itu dihamparkan, dikeringkan, lalu dikasih bakteri itu probion ya. Nah, nanti itu sih melapuk itu si itunya lama-lama melapuk. Jadi tadinya banyak apa silikanya ya. Nah, jadi ikan ya, ikan laut kan si durinya kan berat ya. Nah, itu tulang-tulangnya bisa dimakan gitu, bisa dimakan kalau sudah ada pelapukan. Itu juga pada sapi ya, ilaminya itu si sapinya itu enak, gitu. Jadi dia kalau ilami biasa giginya bisa sakit gigi kalau terus susah. Nah gitu kita dibuat seperti pindang itu. Jadi itu ditumpuk ya, dilapis-lapis, lapis satu misalnya dengan ketebalan 10 cm kasih obat itu probiom. Terus lapis kedua juga sama, berlapis-lapis sampai tumpukan gitu. Selain pada kita membuat kepaton, ini juga sama ya prinsipnya. Itu ini ada protozoa ya. Protozoa ya. Ini satu sel dia mah ya, juga lebih besar dari bakteri. Satu sama. Dasar dibagi dalam 3 golongan: amuba, ciliata, flagellata. Itu yang masuk protozoa. Ini berada pada lapisan olah tanah. Ya. Flagellata merupakan protozoa yang banyak dijumpai dalam tanah, kemudian menyusul amuba dan ciliata. Protozoa terbatas dijumpai pada lapisan olah tanah. Ya, ini kalau kamu misalnya ingin pelapukan ya, pelapukan dengan protozoa, ambil aja bagian olah tanahnya, ya, ambil. Nanti juga ada yang dengan cacing kan, ya, olah tanah itu bagian olah tanah, ambil cacing. Nanti makanan protozoa belum banyak diketahui nih makan apa dia, gitu ya. Tapi umumnya sih karbon. Orang menduga beberapa macam protozoa memakan bakteri dan hingga batas tertentu. Katanya dia makan bakteri. Nah, di sana ya dengan adanya protozoa ini ada pembebasan unsur hara. Jadi dapat mempercepat tersediaannya unsur hara bagi tanah. Yang tadinya disimpan di liat yang tinggi ya atau di bagian yang tinggi itu dengan adanya protozoa itu bisa dibebaskan NPK-nya dalam bekas-bekas bahan organiknya.
Ya, itu. Nah, di sini kita lihat bahwa pada minggu kedua dan ketiga, kelompok posilohi yang berperan aktif dalam proses pengomposan dapat diikten pasien yang bisa bakteri. Biasanya dia berkembang 10/6 sampai 10/7. Ya, jadi per juta tuh. Kalau 10/6 kan 1 juta misalnya. Juta, ini jadi 10 juta nih. Bakteri amanifikasi 10/4, jadi 10.000 ya. Politik 10/42, politik 10/3, 1.000. Penambat nitrogen 10/7, 10.000. Nah, mulai dari hari ke-7 kelompok mikrobia meningkat dan setelah hari ke-14 terjadi penurunan jumlah. Kemudian terjadi kenaikan populasi kembali. Itu jadi gantian nanti tergantung pH ya. Kalau pH misalnya rendah itu fungi kedua actinometer. Tapi kalau sudah mulai ke basah, yang normal ke basah itu bakteri. Itu ada pembagian tugas dalam apa pengomposan. Ya, gitu. Dalam membuat kompos itu ada pembagian tugas. Sebab bakteri itu kalau asam dia tidak mau, ya tidak mau dia tidak segan lah, gitu ya. Ya seperti ayam kalau lihat balong ya nggak mau dia. Tapi kalau bebek kan senang di basah. Ya. Kalau ayam nggak mau dia, ya. Tapi kalau bebek mau brus langsung ke kolam. Tapi ayam nggak mau dia. Itu misalnya. Sama bakteri. Itu. Ya. Nah, nanti apa sih yang maksud bahan organik ini ya? Bahan organik adalah bahan-bahan yang berasal dari limbah pertanian, ya, limbah dari sudut ternak, pupuk hijau, tanaman air, penambat nitrogen, industri limbah rumah tangga, ya, atau sampah kota lah, ya, sampah kota. Itu, nah ini, ya, aku bisa sampai 5 nih, sumber bahan organik, ya, pertanian apa? Limbah dan residu. Lalu jami, sekam padi, gulma, daun, batang, dan tongkol jagung misalnya, tongkol jagung semua bagian vegetatif, bukan vegetatif ya, tanaman, batang pisang, sabut kelapa dan lain sebagainya itu masuk pertanian. Jadi kita dipilah-pilah gitu. Lalu limbah residu ternak nih, ini kan ini pertanian apa? Ini mah dari tanaman ya. Ada dari residu ternak nih, ya. Dan pupuk hijau. Ini ada kotoran padat, ya, limbah ternak cair, limbah pakan ternak, tepung tulang, ya, cairan proses biogas, glisida, ya ini ya. Pupuk hijau nih, kalau pupuk hijau itu glisida nih ya, glisida, apa? Lalu mukuna turi ya, tanaman turi, labtergung, ya, Tetrasema albasia. Ini dari pupuk hijau nih ya. Pupuk hijau ini sama saja nih pertanian juga masing-masing pertanian ya. Ya. Ternak-ternakan pertanian juga. Peternakan pertanian. Tanaman air, azola, ganggang biru. Ini bisa dipakai bahan organik ya untuk dijadikan pupuk organik. Itu. Nah, penambat N, mikroorganisme, mikrorhiza, rhizobium, biogas. Nah, ini dari pertanian industri ya. Nah, bisa limbah padat, bisa contohnya serbuk gergaji kayu kan, biotong dari tanaman tebu ya, tanaman tebu. Nah, biotong kelapa sawit ya. Nah, kelapa sawit kan itu ya kulit-kulitnya kan, biji-bijinya, kulit-kulitnya ya, kita dipakai itu. Lalu daun-daunnya ya, daun-daunnya pengalengan makanan yang bekas-bekas yang tidak berguna, pemotongan hewan gitu ya, limbah padat. Nah, ini dibaca airnya dalam industri ya, alkohol, kertas, bumbu masak dan sebagainya. Ini bisa kalau tidak dipakai ya dipakai untuk bahan organik.
Nah, ada limbah tangga itu sampah ya, sama kota kan. Kamu kan suka buat kalau ibu di rumah kan, kalau belanja apa kadang-kadang plastik itu ya, kalau plastik jangan pisah ya. Jadi yang organik aja. Kan ada di situ kalau kita buang sampah kan ada sampah organik, sampah anorganik. Kalau kalau yang kita maksud di sini adalah sampah organik. Bisa daun, misalnya daun pisang, daun jati, misalnya daun apa macam-macam daun di situ. Ya, itu. Dan juga ada juga tinja ya. Kalau di Cina itu tinja itu dipelihara ya. Kalau kita kan bayar. Kalau mau kencing atau mau buang air besar ya, itu kan bayar kita mau 2.000. Kalau kalau tinjanya 5.000 gitu. Kalau kencing 2.000 kan. Kalau di negara lain mah ada khusus itu, malah sengaja disuruh ke situ, ya, suruh buang air di situ. Jadi dia nanti dapat uang gitu. Si itu mah enggak. Kalau di kita mah kan bayar, kencing bayar, mau buang air besar bayar 5.000. Nah, dapur kota ya dan pemukiman sama-sama kan mungkin kardus, mungkin bekas kita ya, bekas buangan ya, yang tidak dipakai, misalnya kita beli jagung, beli apa, kulit-kulitnya kan dibuang ya. Sayurannya kan tidak semua dimakan ya, akarnya dibuang, batang-batang yang keras dibuang, daun-daunnya yang jelek dibuang, yang kuning-kuning ya dibuang kan, nggak usah dimakan yang kuning, yang apalagi yang kena hama ya dibuang. Paling 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 ibu-ibu itu ya bangsa 40% lah yang bisa dimakan ya, yang 60% dibuang kan. Ini ya bahan organik nih sebutnya. Nanti oleh oleh bakteri, oleh fungi, ya, oleh lalu oleh Actinides protozoa itu dihancurkan. Ya. Ya, melalui pengumposan menjadi pupuk organik atau menjadi humus, humufikasi. Itu. Jadi humus itu sama dengan pupuk organik. Ini mah bahan organik. Ya, dari pengumposan dengan bantuan mikroorganisme berubah dari bahan organik menjadi pupuk organik atau humus. Ya, itu ya, kalau kamu ingin tahu. Nah, dulu belum diajarkan ini ya. Tani organik itu belum diajarkan dulu. Nah, sekarang kan diajarkan. Ya. Ke kamu tahu nanti kamu, oh penting ya. Padahal sampah. Kalau dulu kan sampah buang aja buang. Tapi sekarang enggak. Sampah itu bisa dijadikan suatu modal ya untuk dijual gitu. Yang tadinya tidak berguna, ya, bau dan lain sebagainya. Nah sekarang enggak. Ya, itu kita menggunakan bantuan tadi mikroorganisme yang 4 tadi, bakteri, fungi, Actinides dan protozoa itu diambil dari tanah. Gitu. Ya, nanti kita kasih air, kasih pupuk pupuk urea ya, kasih pupuk TSP cepat berkembang gitu. Nggak banyak ya. Itu maksudnya ya. Oke, bisa ya. Nah, tadi kan ada fungi, bakteri ya, dan ini. Nah, ini ya tolong dihafalkan ya. Ini ada metode-metode ya. Dapatkan. Jadi, nah, metode pengumposan. Ya. Kalau kita ke sini dulu ya, bentar. Nah, ini kan proses pengumposan. Ya, dari awal. Dari awal dulu ya, kita supaya tahu kamu. Nah, ini
Nah, ini kita. Jadi si bahan organik tadi, ya, kompos dibuat dari bahan organik, ya, dari berbagai unsur yang bikin kompos merupakan sumber bahan organik dan nutrisi tanaman. Ya, itu. Pengomposan dengan metode timbunan di permukaan tanah, penggalian tanah, indoor, memastikan bahan organik yang terkomunikasi. Nah, ini proses mikrobiologinya, ya. Ini proses mikrobiologinya. Yaitu pada minggu kedua dan ketiga kelompok fisiolosis yang berperan aktif dalam proses pengomposan dapat didapatkan bakteri. Kan sudah lihat ya 10,6-10,7. Lalu bakteri amonifikasi 10,4, proteolitik 10,4, pektinolitik 10,3, lalu bakteri penambat 10,7. Nah, mulai hari ke-7 itu bergantian tuh. Ya. Gitu. Di sini mikroorganisme yang berperan adalah mikroorganisme fitopatik, pigmentik, dan fungi. Termasuk tadi ya bakteri, ya, fungi, protozoa, dan nah, kalau pengomposan itu ada yang aerob, ya, artinya membutuhkan udara. Ada yang tidak aerob, kan gitu. Yang tidak butuh, tapi ini juga sedikit, ya, sedikit. Kebanyakan aerob, karena butuh oksigen. Lalu CN rasio merupakan rasio, ya, atau perbandingan antara karbon dan dalam bahan kompos yang bahan jadi, ya. Gitu, ini diapakan. Nah, pada umumnya limbah organik, ya, limbah dari sampah mempunyai CN rasio antara 15 sampai 15 banding 1 atau 30 banding 1. Tetapi kalau itu di bawah, apa, kalau mentan, SK mentan itu di bawah 25. Ini rasio bahan dasar kompos. Ada yang kecil sekali, 23, ada 10, ada yang 23, ada 25. 25 ini masih ini, ya. Nah, di sini dikomposisikan, ya. Ini kalau pH optimum berkisar 5,5 sampai 8. Bakterinya lebih senang, ya, pada pH netral. Antara ini 6,5 sampai 8. Untuk fungi, ya, berkembang cukup baik pada pH agak masam, ya. Bakteri mah mati kalau terlalu asam, mati, nggak mau dia, nggak mau itu agak asam, nggak mau yang asam. Nah, suhunya biasanya 60 sampai 70 derajat. Semua, ya, tadi mikroorganisme kalau di atas 70-an itu bisa mati, ya. Atau kalau ini mungkin sampai 100 mati dia. Gitu. Jadi hati-hati, jangan sampai panas sekali. Itu jangan dipadatkan, ya. Bahan organik itu jangan dipadatkan. Ada ruang sebab oksigen bisa masuk. Nah, ini, ya, perbedaan kompos segar dan matang. Ya, di sini ada tadinya nitrogen dalam bentuk ion amonium, di sini nitrat. Kalau sudah matang, nitrat. Ya. Lalu diperlukan oksigen jumlah tinggi, diperlukan oksigen rendah. Ini konsentrasi haranya tinggi, konsentrasi hara rendah. Ya. Nah, ini haranya tidak sedia. Kalau kompos segar mah, kalau, ya, jangan kamu mupuk kompos segar, dia nggak terima. Si tanaman nggak mau, malah panas nantinya. Lebih baik yang sudah matang itu hara ada sebagian tersedia bagi tanaman. Gitu. Nanti kan pembebasan tadi oleh fungi dan Actinometes dan protozoa kan dibebaskan. Artinya dibebaskan bukan tidak tersedia, dia tersedia. Itu. Nah, ini tahapnya. Tahapnya 1, mempersiapkan sumber bahan organik dan bahan aditif. A, ini A-nya itu bahan organik ini bahan, ya.
B ini ya bahan dasar kan udah tadi kan sudah ya. Nah, bahan adip ini bahan apa? Itu bahan tambahan ya. Tambahan di sini. Nah, ini aditifnya ya. Ada kapur algi, makanan alge, darah kental, kapur pertanian itu bahan aditif ya. Misalnya kalau takut sampahnya itu asam ya, kita kasih kapur pertanian gitu, atau serbuk tulang, atau batuan fosfat gitu. Ada pasir kan, gitu. Limbah kertas. Kalau seandainya ini bahan aditif saja, penting tidak nanti. Nah ini proses pengemasannya. Ya ada kelembaban. Ya proses pengemasan itu kan kelembaban. Ya, gitu. Biasanya dia kandungan air optimum itu 50-60%. Dan yang terlalu ini jangan terlalu basah. Lalu sirkulasi udara kan ini contohnya aerobia. Ini kan bakteri itu butuh oksigen seperti manusia untuk pernapasan, bernapas, untuk air juga. Lalu penghalusan, jadi jangan kalau jerami itu jangan panjang itu ya, pendek-pendekkan 5 cm lah supaya cepat pengomposannya. Lalu rasionya, nilai pH-nya juga sama. Jangan sampai suhunya sama tadi ya. Nah, lalu metode pengomposan. Ya, itu. Tadi kan B ya. Ini B, C hasil pengomposan, pengemasan dan lain-lain. Karena di sini ada ya. Ini. Jadi kan. Nah, ini kan mempersiapkan A-nya gitu. Sebelum bahan organik. B-nya ini bahan aditif ya. Aditif. Kalau nggak ada bahan aditif nanti nggak bisa mempercepat proses pengomposannya. Nah ini proses B-nya ya, proses pengomposannya. Tadi sumber bahannya ya, lalu proses pengemasannya nih. Nanti ditentukan oleh kelembaban. Sirkulasi udara, pengemasan rasionya gimana, nilai pH, ya, suhunya optimum. Jangan sampai kita membuat kompos nanti suhunya di atas 75. Wah, jangan. Nah, lalu metode pengemasan, lalu hasil pengemasan, dan lebih. Nah, ini metodenya, ya. Kamu apakan metode indoor apa? Kan sudah ini kan sudah dikuliahkan. Ini sudah dikuliahkan. Berlapis-lapis ya. Kami untuk sapi nih, ya itu mah bukan untuk di pengemasan, bukan supaya lunak, ya. Supaya lunak. Jadi diberi bakteri, nanti si silikanya itu jadi rapuh, bisa dimakan oleh. Jadi jangan langsung berikan hasil tadi babat, ya, bau jerami, kasihkan ke sapi, kasihan giginya bisa cepat rapuh. Nah, ini ya metode HIF akan metode Bangalore, ini dia ya, metode Berkeley. Nah ini kompos ini yang menggunakan cacing ya. Apakah nih nanti takut ada praktikumnya nanti Pak? Nggak tahu sudah ada praktikum belum? Di Jepang bahan dasar apa? Bahan dasar di sini bukan semuanya gitu, bukan. Misalnya ada, wah Pak, kotoran ternak kompos, sapi limbah ini, enggak. Kalau kamu misalnya misalnya membuat kompos yang dari kotoran ternak sapi ya udah aja itu. Atau kerbau aja, kambing ya syukur sih banyak. Ya itu kalau misalnya di tempat kamu itu banyak nih kotoran ternak ada, rumput basah, boleh disatukan.
Tapi kalau ada satu-satu mah nggak apa-apa, nggak usah banyak. Nah, kita ada lapisan-lapisan ini, lapis-lapis ini bisa dibaca kamu. Ini seni bintang ini. Terus pengupasannya ini ya. Ya biasanya tebalnya 10-15 gitu. Dari botok kelapa, dedaunan, bahan serat, potongan kayu tipis, dan itu agak gini kan. Nah ini kan begitu ini. Tadi seperti M3, N4 ya, gitu. Untuk mempercepat ini ya bakterinya, untuk mempercepat pelapukannya. Kalau enggak lama bisa tahunan, ya. Tapi dengan bantuan tadi bakteri, protozoa, fungi dan ini ya, metastasis, jadi cepat 1 bulan juga udah jadi, gitu. Atau 3 bulan lah maksimum 3 bulan, ya. Nanti bisa dipakai untuk tanaman, ya, sebagai pupuk. Jadi kita banyak sampah banyak, tapi dibiarkan aja. Nah, gitu. Jangan begitu. Lalu disimpan di ini, di cekungan gitu ya. Wah, ada tanah cekung, simpan itu sampah. Ya. Itu ya. Jadi tujuannya lain. Jadi untuk garuk tanah, bukan untuk pupuk. Gitu. Ramah lingkungan ya. Ramah lingkungan. Kalau dengan kimia kan bisa-bisa tanahnya nanti jelek. Ya. Jadi keras tanahnya. Hasil rendah. Gitu. Lalu ada metode nih ya. A, B, C, D, E, F, G. 7 ya. Metode sederhana dan praktis bahan yang gitu ya. Nah ini kan ada sumur tuh. Ini kan disiram nanti, dibolak-balik disiram ya oleh karena si bakteri itu kan butuh air minum, lalu butuh oksigen, jadi membuatnya jangan dirapat penting, dipadat jadi jangan. Lalu kalau kita pakai galian tanah, kita tutup dengan seng yang dikasih lubang ya, supaya oksigen masuk. Tentang pembuatannya, tebalnya 20-30 cm. Tergantung kamu lah itu ketebalannya ya. Ini lalu ukur berapa, kebutuhan sesuai dengan berapa ton nih maunya kita. Lalu tempatnya yang tinggi nggak kena banjir. Yang kalau ingin hemat ya pada musim hujan. Jadi nggak usah kita buat sumur segala kalau musim hujan. Kalau kita musim kemarau, tahu buat nih sumuran. Tempat tinggi ya teduh ya. Tempat teduh juga sebab bakteri kan mati kalau kena panas. Ya. Mati dia mah. 60 tadi 50-70. Ya. Itu balik kompos. Nah ini sudah jadi nih, ya. Ini sudah tadinya hijau kalau tai sapi misalnya, ini jadi kecoklatan. Tapi baunya masih ada tuh. Ya, si komposnya itu masih bau. Oleh itu jangan dekat-dekat rumah sakit, dekat pemukiman jangan. Jauh, ya. Jauh dengan pemukiman, jauh dengan pasar, dengan rumah sakit nanti bahaya kalau kena baunya, kalau angin bau nih. Waduh, bisa masih bau ya. Kalau oleh itu kalau membuat pupuk organik jangan dekat-dekat jalan raya misalnya, dekat-dekat pemukiman, rumah sakit. Ya, jangan. Harus jauh. Sebab ini anginnya. Ya. Lalu penyimpanannya di mana? Nah, kompos yang sudah matang masih menyimpan bau, ya, namun tidak seperti pada bahan awal bau, ya, bahan organik. Nah, pada skala kecil, kompos dapat di tempat galian. Kalau kamu, saya mah ada
tidak banyak-banyak, ya, paling 1 ton misalnya, tempat galian aja, gampang ditutup dan nggak kena bau. Tapi itu kan dibolongin ya. Kalau penutupnya dibolongin. Mau pakai seng atau pakai apa dibolongin. Lalu di tempat teduh, ya. Untuk skala besar, perusahaan kamu misalnya bekerja atau di perusahaan, nah perlu dibuat gudang penyimpanan. Ya, ini juga harus jauh dengan jalan, jauh di pemukiman, bau itu. Lengkapi dengan suhu, kelembaban, ventilasi yang baik, pengemasan dan kembali. Ya. Nah, ini labelnya nanti kamu pasang. Ya, keasamannya berapa. Jadi kamu harus punya, kalau di perusahaan mah ada ini untuk alat untuk keasaman pH tanah ya, mengukur pH tanah berapa nih hasil komposnya yang sudah jadi ya. pH-nya berapa gitu. Ini kan SK Mentan ya. 7,1 ya ini. Atau 6,8 sampai 7,3. Misalnya kriteria kompos yang bagus adalah 7,1. Lalu garamnya ini 2,5, 3,5, 29. Persentase nitrogen jangan terlalu ini ya. Jadinya 1,0 sampai 1,3. Memang kalau di sampah nggak tinggi-tinggi ya, N-nya nggak tinggi-tinggi. Ini kan hanya 1,1%. Sen rasionya, nah ini ya. Sebab kalau sen rasionya tinggi, itu nggak tersedia, si usus haranya nggak tersedia, gitu. Bagi tanaman. Jadi oleh itu, kadang-kadang kita ya beli sembarangan nih, pada saat kita penelitian tidak nyata. Ya. Kok tidak nyata ya? Padahal saya masih ada yang 2 ton, ada yang 3 ton, ada yang 5 ton misalnya. Kok tidak nyata? Nah, ini ya. Sen rasionya kamu mungkin 30 ya. Yang bagus kan SK Mentan itu di bawah 25, itu 15 sampai 20. Ya gitu. Fosfor udah bisa dideteksi kan, dianalisis kan. Potasium bisa analisis. Mungkin bisa nih kalau kita bisa kan NPK bisa. Nah, ini sen rasionya alatnya nih ya. Kamu kalau punya alat ya bagus. Ya, kalau misalnya si tukang jual, tukang kompos ya, misalnya humus atau pupuk organik, sen rasionya ada misalnya. Di situ disebut atau dibebaskan ya oleh itu ya. Nah lalu kerapatan ya ini, lalu kandungan airnya berapa, lalu kandungan bahan organiknya ya. Nah ini ukuran praktikal nih ya, kalau sembarangan nanti panjang-panjang dan jelek ya. Itu kan ada mesnya ukur, jadi bisa diayak ya, ada granulnya bisa diayak gitu. Ini ada batasnya 100 sampai 201, 150. Ini sumbernya Sutanto ya. Ini ada perusahaan ya. Jadi kalau kamu mau penelitian kompos, ini beli dari sini ya. Gitu. Dan dari perusahaan kompos HPS. Ini tanya ke tukang belinya. Banyak kan kamu, Pak, saya sudah buat sendiri. Bagus kan? Buat sendiri. Tapi kamu nggak tahu tuh keasaman berapa. Kalau ini NPK kan bisa dianalisis, ya. Kalau laboratorium bisa. Nah ini nih, apanya? Ukuran partikelnya berapa? Ini yang bagus 20. Atau tidaknya lah 100 sampai 900. Oke lah. Ini seperti ini ya. Nanti kandungan airnya sudah bisa lah, air nggak masalah ya. NPK nggak masalah. Ini keasamannya berapa, lalu SN rasionya, perbandingan antara C dan nitrogen. Ya, itu yang diminta itu. Kamu kan tanpa itu aja. Dulu sebelum ada kuliah ini,
kita oke lah. Tapi kalau sudah kita melakukan kuliah ini, kamu tidak sembarangan. Ya, itu Mas Bob. Nah, ya, karena kamu ini penghabisan. Halo? Halo? Iya, Pak. Kalau ini penghabisan, itu kan sampai sini aja ya. Kamu hafalkan semua yang Bapak kuliahkan. Ya. Jadi jangan kamu sistemnya diwakilkan, kuliah diwakilkan, ingat baik tidur, dan begitu ini silakan. Saya nggak apa-apa, tidak kuliah Pak. Nanti kalau ujian jelek jangan nyalahin kita. Harus ngulang nanti kamu yang lulus sudah melakukan penelitian, kamu yang tidak lulusnya perlu nunggu lagi setahun yang akan datang. Mendingan lulus, itu ya. Bapak sih silakan aja. Gitu. Nanti jangan sampai ada yang dapat D, C, ingin dapat B. Waduh, tahun depan lagi. Ya. Kamu hati-hati nih ya. Ini walaupun bagaimana. Pak Romi kan sudah. Mungkin diulang lagi. Pak Romi diulang oleh Bapak. Oleh Ibu Winda. Ya. Ini saya cukupkan sampai di sini. Ya. Penghabisan ya. Jadi Bapak pertemuan ketiga. Ya, ketiga nanti yang DE ya mungkin. Nanti hari Kamis besok. Ya. Kasih tahu nanti jamnya jam 13. Oke ya. Dan lagi tolong absensi ya. Absensinya bukan absensinya sistem gabung-gabung, bukan gini ya. Di daftar jadwal kan ada ya. Jadwal. Nah, Bapak ngasih kuliahnya berdasarkan itu. Jadi kamu ikuti aja absennya yang misalnya Selasa. Selasa kan AB. A jam segitu, B jam segitu. Ya, ada tuh di jadwal ya. Disesuaikan dengan jadwal ya. Nanti C Selasa Kamis. Kamis ya. Kamis 2 kali itu kan. Nah, ikuti aja itu. Ya, lalu Jumat. Ya, Jumat kalau salah ya misalnya ini Jumat. Nah, ikuti aja itu. Ya, absennya nanti dikasihkan ke Romi atau ke Ibu Rika TU ya, KTU. Dibuatkan kamu jadwalnya. Bapak juga buat jadwal gitu. Jangan sampai misalnya kamu digabung ya. Kan digabung ini karena bentrok ya. Gitu. Bisa ya? Ikuti ya. Kan ada dikasih jadwal kamu. Tapi kan bukan kelas A, B, C, D. Bukan kan. Ada jadwal gini. Ya, contohnya nih ya. Selasa nih ya. Selasa 13 sampai 14.40 A4 B6 kan. Ya. Itu kan organik. Lalu Kamis 7.30 sampai 9.10 itu A4 A6. Apakah ini B? Ini bukan nih. A4 B6. Nah. Ya, gitu. Lalu Kamis lagi 13 sampai 14 A4 sampai E6 itu mungkin C. Lalu Kamis lagi D. Lalu Jumat 13 sampai 14 A4 itu yang maksud kamu itu kelas E gitu ya. Ikuti ya. Mohon supaya kamu kamu kan sudah semester tinggi, jadi ikuti aja ya yang ada dalam jadwal. Bukan yang ada yang kamu gabung-gabung ini, bukan. Ini hanya untuk absensi ya. Semuanya sesuai. Bapak juga mengikuti jadwal tadi. Oke. Sudah ya? Halo? Halo? Iya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya.